Sahabat Yesus Kristus, Shalom. Mari kita renungkan firman Tuhan dari Yesaya 46 dengan tema Siapa yang menggendong. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu dapat menjadi domba-domba yang duduk di pangkuan-Mu, menjadi domba-domba yang Kau gendong, menjadi domba milik kesayangan-Mu. Tuhan, ajar kami semakin hari semakin mengerti hati-Mu. Biarlah di momen Natal dan Tahun Baru ini kami semakin mengenal siapa Engkau, dan biarlah hati kami terhubung erat kepada Engkau karena kami mengasihi Engkau. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Apakah saudara lebih suka menggendong atau digendong? Saya sangat suka menggendong anak bayi karena mereka mengingatkan saya akan kerajaan Allah. Mereka mengingatkan saya akan domba-domba yang dipangku Allah. Yesaya 40 ayat 11. Saya juga suka digendong, tetapi saya terlalu besar untuk digendong. Namun maksud saya adalah saya kecil di hadapan Tuhan dan Dia dapat menggendong saya. Yesaya 46 ayat 4. Nah, orang-orang Yehuda menyimpan dewa Bel dan dewa Nebo. Mungkin mereka berpikir mereka akan aman jika mereka menyimpan dewa-dewa ini. Namun ketika Tuhan murka, dewa-dewa ini ikut diangkut di atas binatang atau hewan. Artinya dewa-dewa ini tidak dapat melindungi apalagi menggendong mereka. Sebab mereka sendiri digendong atau lebih tepatnya diangkut dengan hewan. Yesaya 46 ayat 1. Sebaliknya Tuhan berkata, Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4b. Saudara, Natal telah menjadi perayaan yang sangat hedonis. Santa Claus dan hadiah-hadiahnya, makanan yang berkelimpahan yang terbuang-buang banyaknya. Natal menjadi momen perayaan yang sangat kosong. Dalam Natal orang-orang melupakan Tuhan yang Esa, yang mengatakan justru, sesungguhnya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yesaya 46 ayat 9. Berbeda dengan dewa Bel dan dewa Nebo yang tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri, Tuhan menegaskan di Yesaya 46 ayat 10. Rencanaku akan terwujud dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dia akan datang untuk melakukan keadilannya. Keadilannya telah dekat. Tuhan mengatakan di Yesaya 46 ayat 13. Keadilanku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya. Saudara terkasih, Kristus Yesus lahir di Bethlehem digendong Maria dan Yusuf. Namun lebih dari itu, kelahirannya dia mendekatkan diri kepada manusia. Karena dia menggendong manusia ke dalam jalan kebenarannya. Dia mau menggendong manusia dalam jalan keselamatannya. Dan tidak hanya itu, dia akan datang kembali untuk melaksanakan kehendaknya. Dia akan datang kembali untuk melaksanakan keadilannya yang dia sebut tidak jauh lagi. Karena dia telah mendekatkannya. Nah, apakah kita mengejar dan meninggikan apa yang tidak dapat menggendong kita? Ketika Tuhan datang dalam kemuliaannya, Dia akan menyatakan keadilannya, serta menyelamatkan kawanan dombanya, yaitu milik kesayangannya. Apakah saudara suka digendong Tuhan? Maukah saudara di tahun 2024 ini menjadi anaknya yang disayang, digendong Dia? Dan tentu Tuhan ingin saudara bertumbuh dewasa di dalam Dia, di mana saudara dapat berjalan memegang tangannya. Dengan kata lain, ada momen di mana saudara tidak kuat melangkah sehingga Dia menggendong saudara. Namun ada momen di mana Tuhan juga berkehendak saudara berjalan sambil memegang tangannya. Intinya, Dia adalah Allah yang berjalan di depan. Sehingga saudara tidak takut pada masa depan yang tidak memiliki kepastian. Karena saudara tahu
bahwa Allah yang berjalan di depan adalah Allah yang pasti, adalah Allah yang sayang pada saudara, adalah Allah yang tidak akan meninggalkan saudara. Maukah saudara berfokus pada Dia? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tak kala ketika kami lemah, ketika kami takut, ketika kami tidak sanggup melangkah, kami membutuhkan Engkau untuk menggendong kami. Tuhan, ketika kami melihat ke depan, berikanlah kami penglihatan seperti Raja Wali. Berikan kami pengertian, edo di dalam batin kami, sehingga kami dapat melangkah berjalan dengan satu keyakinan, yaitu siapa Engkau yang berada di depan kami. Dengan satu keyakinan kepastian bahwa Engkau adalah Raja semesta alam. Biarlah kami mengikuti Engkau dalam menempuh perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau memimpin kami dengan cahaya yang berasal dari timur, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami berdoa dengan penuh pengharapan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.